Kami prihatin dengan harga salak yang terus menurun dan banyak petani yang sudah merubah tanaman salaknya menjadi tanaman yang lainnya yang mungkin perputarannya jauh lebih cepat, dan kami berusaha untuk membuat harga salak itu stabil sehingga kami mengolah salak itu menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi agar harga salak stabil, kemudian juga petani salaknya sejahtera dan kami juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mubarokah. Saya adalah owner dari aneka olahan yang bermerek Salak Mas. Alamat kami ada di Dusun Sidosari, Kelurahan Wonokerto, Kapaniwonturi, Sleman, Yogyakarta. Saya adalah mantan TKI, mantan pekerja luar negeri yang pulang pada tahun 99. Kemudian karena kita sering bekerja, kemudian di rumah hanya menganggur itu kan jadi nggak punya penghasilan. Terus kita inisiatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Awal mulai saya menekuni usaha ini adalah ketika waktu itu saya ditinggal suami bekerja di luar daerah. Kemudian waktu itu saya bekerja, tapi karena anak-anak tidak ada yang memperhatikan, kemudian saya meneruskan usaha suami. Dari tahun 2017 hingga saat ini. Kenapa saya mengolah olahan salak? Karena kita memang berusaha mengembangkan potensi lokal yang ada di wilayah Turi, khususnya di Wonokerto. Kami prihatin dengan harga salak yang terus menurun dan banyak petani yang sudah merubah tanaman salaknya menjadi tanaman yang lainnya yang mungkin perputarannya jauh lebih cepat, dan kami berusaha untuk membuat harga salak itu stabil sehingga kami mengolah salak itu menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi agar harga salak stabil, kemudian juga petani salaknya sejahtera dan kami juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Kita membuat manisan salak itu memang dengan kualitas premium ya, dalam arti kualitas premium itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kalau terlalu muda itu tidak ada dagingnya dan salaknya bisa ada noda-noda coklat itu. Kemudian kalau terlalu tua itu nggak bisa dibelah karena nempel di kentos itu loh. Nah, kemudian kita mencari salak yang setengah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kalau orang Jawa bilang gemetos. Kemudian dari salak itu kita ngambilnya dari petani. Terus dari 10 kilo salak itu bisa jadi 120 sampai 130, namun itu belum termasuk angka risiko. Kemudian untuk proses produksinya, awal itu salak dikupas. Setelah salak dikupas, kemudian dibersihkan kulit arinya. Setelah dibersihkan kulit arinya, kemudian dibelah dan direndam di dalam air sampai dengan selesai. Setelah direndam, kemudian salak itu direbus, kemudian diangkat, lalu kita buat air sirup dengan SOP yang sudah kami gunakan. Kemudian setelah sirup jadi, kita masukkan ke dalam cup sealer, masukkan salak, kemudian di sealer menggunakan plastik sealer aqua. Karena kalau nggak semua plastik sealer itu bisa kita gunakan, karena beberapa plastik sealer itu terlalu tebal sehingga sedotannya itu tidak mempan gitu. Tapi kalau terlalu tipis juga rentan karena ketika pengiriman keluar kota mudah pecah. Awalnya kita memang harapannya adalah memberdayakan petani ya, sehingga kita inginnya membeli dari petani langsung. Namun karena banyak hal yang dipertimbangkan, yang mana ketika kita membeli salak dari petani itu campur mas. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang muda. Sehingga kita tidak bisa memilih kalau dari petani salak itu. Dan akhirnya
karena di sini banyak pengepul, yang mana pengepul itu adalah membeli salak-salak dari petani. Nah, kita belinya di pengepul. Kita beli di pengepul dengan memilih kualitas yang kita butuhkan, sehingga tidak banyak salak yang tidak terpakai seperti itu. Jadi sejauh ini kita milih beli salaknya di pengepul. Namun masih ada beberapa petani yang bekerja sama dengan kami itu memberikan salak yang muda, namun tidak karena salak itu kan nggak bisa diprediksi ketika kita butuh dia selalu ada gitu ya, karena salaknya kan sesuai dengan yang ada di kebun seperti itu. Di tahun 2017-18 itu saya mewakili Kapanewon Wonturi lomba di kabupaten itu juara 1, sehingga pada tahun tersebut juga kami dipilih menjadi duta Sleman untuk gelar potensi atau dalam rangka Hari Koperasi di Purwokerto selama 1 minggu. Dan dari situ pula produk kami terus dikenal, ya walaupun tidak secara signifikan, namun meskipun step by step, sedikit demi sedikit tetap bisa berjalan, sehingga pada tahun yang sama juga saya selaku owner dari Salak Mas dipinang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman untuk menjadi duta Kabupaten Sleman gelar potensi di Batam, bahkan kami difasilitasi jalan-jalan ke Singapura. Ya, itu satu kebanggaan tersendiri ya, karena kan kalau ini kan bagian dari reward ya, jadi berkah dari usaha kami itu sangat-sangat membanggakan sekali, karena selain secara saya pribadi itu kan dari pihak pemerintah Kalurahan maupun Kapanewon juga bangga ya, pelaku UKM-nya bisa sampai ke sana gitu. Di tahun-tahun itu progresnya terus bagus, maju, dan tiba-tiba ketika kami harus mengurus izin edar dari Badan POM, setelah selesai kita menyediakan semua fasilitas itu, tiba-tiba ada pandemi. Jadi dari situ usaha kami mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Namun dari pandemi itu timbul inisiatif atau ide yang lain. Jadi mau tidak mau kami harus bermigrasi ke digital marketing. Kalau dulu kita menjualnya hanya offline, karena pandemi kita harus menjualnya melalui online, karena offline sudah tidak memungkinkan, karena produk saya itu kan kelemahannya produk oleh-oleh, jadi tidak bisa dijual di turi. Jadi produknya itu hanya untuk oleh-oleh, yang mana peluangnya pasar itu ada di pariwisata, toko oleh-oleh, dan hotel sebagai bahan buah tangan atau oleh-oleh gitu. Jadi dari situ kami mau tidak mau menjualnya melalui online. Karena pandemi itu banyak sekali orang mencari oleh-oleh itu lewat Google. Dari Google itu hampir penjualan kami itu 80% penjualnya melalui Google, karena dari Google itu mereka akan terarah ke Google Map, kemudian diarahkan ke WA. Jadi mereka langsung berhubungan dengan kami. Dan meskipun toko kami atau rumah kami hanya ada di pinggiran, namun alhamdulillah penjualan cukup signifikan berkat Google My Business. Kalau offline-nya itu sebenarnya kita sudah melakukan banyak pameran, banyak promo, karena dari dinas itu kan ada pendampingan, ada fasilitas. Tiap kali ada event itu kita digandeng untuk pameran, untuk mempromosikan produk-produk kita. Namun itu hanya sarana promosi saja. Jadi kadang-kadang pelaku UKM itu harus melek digital ya, dalam arti harus bisa membedakan yang mana pameran, yang mana jualan. Jadi ketika kita pameran itu harapannya pasti ada yang nyantol kok. Enggak saat itu, tapi di kemudian hari, di kemudian bulan, atau di kemudian minggu baru itu akan terlihat hasilnya seperti itu. Untuk produk-produk Salak Mas itu kita selain menjual melalui online, kita juga menjual offline. Kita bekerja sama dengan beberapa hotel Gria Persada yang ada di Kaliurang, di Ocean di Gunung Kidul, kemudian di Ibarbo, kemudian ada di wilayah tempat-tempat pariwisata yang ada di sekitar Turi. Untuk harga jual manisan salak itu per cupnya adalah Rp3.000. Sebenarnya
apa ya istilahnya, kita menghitungnya sudah sesuai HPP. Sudah sesuai HPP, jadi harga per cupnya itu Rp3.000, kemudian kita kemas, kalau yang kemasan, ada kemasan plastik itu isi 6 Rp20.000, ada juga yang kemasan box seperti ini karena konsumen ada yang minta seperti itu karena memang kalau setelah BPOM kan banyak informasi yang harus dijual sehingga ada 2 kemasan karena pertama kali kita merintis usaha itu dengan kemasan seperti ini. Jadi ini sudah punya konsumen tersendiri yang mana memang sudah jatuh hati dengan kemasan ini. Jadi ada 2 kemasan. Ini sama-sama harga Rp20.000. Karena pembuatan satu resep itu kita membuatnya 5 sampai 10 kilo. 10 kilo salak itu menjadi 120 sampai 130 cup. Dan itu belum termasuk resikonya ya, karena kan memang salak itu agak susah. Jadi kadang-kadang dari 100% resep itu yang jadi nanti bisa 80 sampai 90%. Pasti ada resiko rusaknya. Ada kendala itu. Kendalanya itu adalah kami itu keterbatasan karena UKM itu kan semuanya dikerjakan sendiri ya. Dari mulai belanja, produksi, packaging, pemasaran, mengantarkan produk semua dilakukan sendiri ya. Jadi karena kebanyakan pelaku UKM itu adalah ibu-ibu sehingga kami tidak banyak menguasai IT. Jadi kendalanya di situ. Ketika kita mau menggunakan marketplace itu kendalanya di situ. Karena kalau kita ikut menggunakan aplikasi marketplace itu kan otomatis harus selalu ready ketika ada konsumen tanya tentang produk kita harus selalu ready. Sedangkan UKM itu kan nggak bisa standby hanya melihat HP saja. Jadi itu kendala utama kami adalah itu. Kalau masalah packaging, masalah manajemen keuangan dan yang lainnya itu kita ada pembinaan dari dinas atau instansi tersendiri seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Disperindak. Saya selaku pelaku usaha atau pelaku UMKM berharap kepada teman-teman UKM yang baru merintis usaha agar tetap gigih. Memang awal-awal itu yang namanya usaha itu tidak akan ada hasilnya. Jadi pernah dikasih wawasan terkait dengan manajemen keuangan itu, kalau kita punya modal itu kira-kira yang siap hilang itu modalnya berapa gitu loh. Jadi misalnya kita punya modal 50 juta, jadi 50 juta itu harus siap hilang dulu untuk modal karena kembalinya nggak seketika itu. Namun untuk modal usaha yang kecil itu nggak sampai segitu sih, misalnya cukup 2 juta, 3 juta nggak apa-apa, dikembangkan dan harus eksis, harus continue, harus komitmen, jangan patah semangat. Karena memang awal-awal itu tidak akan semulus yang kita harapkan. Pasti banyak rintangannya, banyak godaannya. Dan yang paling penting lagi, ikuti perkembangan zaman. Yang pertama itu. Kedua, ada dinas-dinas tertentu yang mendampingi kita. Ada Dinas Koperasi dan UKM, ada Dinas Disperindak. Di situ kita bisa konsultasi terkait dengan produk kita, terkait dengan permodalan, terkait dengan pemasaran, terkait dengan packaging dan yang lainnya. Jadi jangan takut, kita punya rumah namanya PLUT, Pelayanan Usaha Terpadu. Itu di situ tempat kita konsultasi, di mana di situ itu adalah terbuka untuk semua pelaku UKM. Jadi harapan saya makin banyak pelaku usaha, makin banyak pelaku UKM, negara ini akan tangguh. Bagi Anda semua yang membutuhkan oleh-oleh olahan salak, khususnya manisan salak dengan merek Salak Mas Jogja, bisa mendapatkannya di Google dengan alamat manisan salak Jogja, nomor telepon 0812 9089 yang beralamat di Sitosari, Wonokerto Turi, Sleman, Yogyakarta. Ataupun penjelasan semua bisa mendapatkannya di tempat-tempat wisata yang ada di Turi maupun di Hotel Gria Persada dan di Pamela Swalayan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.